Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Mari setiap kita yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama masuk dalam ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Itu sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik, karena kami rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Mari kami bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang di rumah tangan sama-sama. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau terima sukacita dari surga. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kuasa-Nya bukan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya bukan badai yang bergelora.
Karena kami tahu firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Lebih berharga dari apapun ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, menjadi penyemangat hidup kami di tengah-tengah susahnya kehidupan saat ini. Kami percayakan ini hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dekatkan hatimu kepada Tuhan sekarang. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya. Kita percaya puji-pujian penyembahan yang telah kita naikkan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah berkenan menerimanya. Itu sebabnya dia berkenan saudara-saudara menerima berita firman Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami semuanya menerima sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menyampaikan isi hatimu kepada kami lewat pemberitaan firman pada saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan satu tema firman yang bunyinya begini. Ketika segala hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, ini tema yang harus kita perhatikan ya. Sekali lagi. Ketika segala hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita membaca dalam Yosua pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama. Yosua pasal 7 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Dosa dan hukuman Achan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkata Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Nah, saudaraku yang kekasih, ini suatu hal yang sangat-sangat mengenaskan bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Nah saudaraku, hidup ini tidak selalu mulus.
Kadang kita menghadapi kegagalan, lebih pahit lagi rasanya ketika kita begitu yakin kita pasti akan berhasil, kita pasti akan sukses. Tiba-tiba gagal. Dan kegagalan itu tanpa kita duga sebelumnya. Wah, ini benar-benar mengenaskan saudara-saudara. Yosua mengalami keadaan seperti itu. Di atas kertas jelas mereka pasti menang. Orang tembok Yeriko yang begitu kuat, begitu besar. Bangsa Yeriko yang begitu kuat, luar biasa dan banyak. Mereka gampang kalahkan. Masa bangsa Ai yang hanya kecil jumlahnya mereka tidak bisa kalahkan. Jadi di atas kertas saudara-saudara, itu bangsa Israel pasti akan mengalami kemenangan. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya, apa yang terjadi? Di luar dugaan, Israel kalah telak dan bangsa Ai menang, saudara-saudara. Bahkan mereka dikejar-kejar, saudara-saudara. Mereka melarikan diri semuanya dalam ketakutan yang luar biasa. Dan 36 orang Israel tewas meninggal dunia di dalam peperangan. Karena ini menimbulkan hilangnya rasa percaya diri. Sehingga mereka tawar hati dan kecewa. Saudaraku yang kekasih, hal apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman Yosua ini? Nah saudaraku, yang pertama-tama, mari dengan kerendahan hati yang terbuka, kita merenungkan dengan sesungguhnya. Kalau di atas kertas kita pasti menang, pasti sukses, pasti berhasil, tetapi lah kok gagal? Nah, apa sebabnya? Yang pertama saudaraku, temukan penyebab utamanya. Nah ini dia, temukan penyebab utamanya. Apa penyebab utama dari kekalahan bangsa Israel saudara? Dikatakan pada ayat yang pertama tadi, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudaraku, sudah jelas Yosua sudah memberikan peringatan wanti-wanti dengan digarisbawahi dengan sungguh-sungguh. Hai orang Israel, jangan engkau ambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jangan kau menjarah, ya, dan berperanglah dengan segenap hati. Jangan hanya memikirkan jarahan saja. Lenyapkan itu dalam pikiran dan hatimu. Berperanglah dengan sungguh-sungguh. Berkali-kali Yosua telah memesankan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi ternyata ada yang melanggar, yaitu orang yang bernama Achan. Sangat jelas sekali siapa Achan ini. Ya, Achan bin Karmi, Achan bin Sabdi, bin Serah dan sebagainya dari suku Yehuda. Tuhan kenal persis siapa mereka masing-masing. Sampai disebutkan silsilahnya. Achan anaknya Karmi, ya. Dan Karmi ini anaknya Sabdi. Sabdi ini anaknya Serah. Jadi dari mulai Achan, lalu orang tuanya, lalu kakeknya, lalu kakek-kakeknya lagi. Tuhan tahu persis siapakah ini Achan. Tuhan tahu persis siapa saya sebut, siapa saudara. Apakah kita taat akan Tuhan ataukah kita berbuat dosa. Saudaraku, jadi bangsa Israel ini kalah. Apa sebabnya? Bukan karena siasatnya mereka itu tidak baik. Bukan karena mereka itu tidak lihai dalam peperangan. Tidak. Tetapi dosalah yang menjadikan mereka kalah. Kita tidak bisa menganggap enteng dosa. Yaitu ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Sebab bisa menjadi penghalang. Bisa menjadikan pertolongan Tuhan tidak akan datang. Penyertaan Tuhan tidak akan ada dalam kehidupan kita ini. Saya teringat kepada ayat yang mengingatkan kita, yaitu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Betul-betul kita diingatkan, saudara-saudara, jangan sepelekan, jangan merasa enteng terhadap dosa. Karena apa yang kau rencanakan akan gagal di tengah-tengah jalan apabila dosa itu masih engkau lakukan dan tidak engkau hentikan atau engkau bertobat di dalamnya. Ini yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa sebabnya segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, saudara-saudara? Apa sebabnya? Nah, yang kedua, sadarilah bahwa ketawaran hati bisa terjadi ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, saudaraku, ketika Israel mengalami kekalahan, mereka tawar hati. Tidak ada kekuatan sama sekali. Dan untuk selanjutnya, kalau tawar hati ini terus menerus, mereka akan kalah dan terus kalah, hancur pada akhirnya. Karena itu kita sadari, saudaraku, ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jangan sampai saudara tawar hati. Karena kalau tawar hati, kita ini akan langsung hancur, saudara-saudara. Ya. Dikatakan dalam Yosua pasal 7 ayat yang kelima, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sheba, sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudaraku, kadang-kadang memang kita nggak habis pikir ya. Perkara besar kita hadapi dengan sangat gampang sekali dan kita menang, kita berhasil, kita sukses. Tetapi masakan perkara yang kecil, yang sepele saja kita kalah. Kita nggak habis pikir. Yosua bingung, saudara-saudara. Kota Yeriko yang besar dengan penduduk yang begitu kuat bisa dengan mudah dikalahkan. Lah kok Ai, bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, malah menghancurkan Israel, saudara-saudara. Nah, banyak orang Kristen mengalami tahap seperti ini. Mereka terperangkap dalam berbagai pertanyaan. Mengapa aku bisa gagal seperti ini? Nah, kalau kalimat itu terus mendengung di dalam otaknya, apa yang terjadi? Akhirnya mengalami tawar hati, saudara-saudara. Kalau tawar hati ini tidak teratasi, akhirnya muncul cetusan di dalam hati begini. Ngapain aku percaya sama perkataan pendeta? Ngapain aku terlalu terlibat dalam kegiatan gereja? Sungguh percuma semuanya. Nah, akibatnya apa? Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini sangat disesali sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, sebetulnya kesalahannya bukan di pihak Tuhan, tetapi di pihak kita sebagai manusia. Karena kita tidak melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita gagal di tengah jalan. Dan kegagalan itu bisa menghasilkan tawar hati. Tawar hati artinya kecut hati, patah semangat, tidak ada kemauan lagi, kecewa, putus harap, sikap yang apatis, tidak ada antusias sama sekali, saudara-saudara. Kalau ini terjadi, apa kata firman? Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita tawar hati pada masa kesesakan ini, kecillah kekuatan kita. Tidak ada potensi kuat dalam diri kita. Imunitas kita itu lenyap. Dan kalau ini terjadi pada era pandemi global COVID-19, waduh saudaraku, kita gampang terpapar dengan virus ini. Itu sebabnya jangan sampai tawar hati. Karena kalau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ya, artinya kekebalan tubuh kita ini sama sekali lenyap. Dan penyakit gampang masuk di dalam tubuh kita. Itu sebabnya saudaraku, ingat
ya, tema 2021 daripada gereja kita adalah membangun karakter ilahi di tengah krisis. Di tengah-tengah krisis ini mari bangunlah sifat-sifat karakter ilahi. Yaitu karakter seperti Kristus yang tahan bantingan, yang tidak pernah menyerah. Dihadapi semua cobaan dari setan itu. Dan setan dikalahkan. Dia menang terhadap kuasa-kuasa iblis, terhadap kuasa maut, dikalahkan. Dan dia di dalam kemenangan yang luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih. Kemudian yang ketiga, singkirkanlah praduga-praduga yang tidak benar dalam hati saudara. Ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Ada beberapa langkah untuk melenyapkan praduga-praduga yang tidak benar, yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan, lalu bertanyalah kepada Tuhan, apa yang salah dalam diri kita? Ya, kan ada nyanyian selidiklah akan aku, gitu kan? Ya Tuhan, kalau kita nyanyi lagu ini, biar Tuhan menyelidiki hati kita sekalian. Lalu kita menemukan, oh saya sudah bersalah, saya tidak menurut perintah Tuhan. Nah saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi salah dalam diri kita, Roh Kudus pasti memberitahukan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, kalau saudara sudah menemukan kesalahan saudara sendiri, minta ampunlah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita akui, kita minta ampun. Ketika kita minta ampun, kita berjanji tidak akan melakukan lagi. Nah saudara, yang berikutnya, cabut semua perkataan sebelumnya supaya kehormatan Allah tetap ada di dalam diri saudara. Saudaraku, saya teringat kepada Ayub. Sebelum Tuhan memulihkan dia, memberkati dia 2 kali lipat apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia mencabut semua perkataan-perkataannya yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Dicabutnya semuanya. Dalam arti dia minta ampun. Supaya Tuhan akan melenyapkan segala perkataan-perkataan yang tidak baik yang pernah dia ucapkan. Baik kepada teman-temannya, baik kepada diri sendiri, baik kepada Tuhan itu. Nah saudaraku yang kekasih, dengan demikian maka praduga-praduga yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu lenyap dalam diri kita. Yang keempat saudaraku, sadarilah bahwa kemenangan sejati itu diawali dengan kekudusan. Ya, diawali dengan kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa memandang Allah. Memandang saja tidak bisa. Apalagi menerima pertolongannya. Menerima penyertaannya. Tidak akan mungkin terjadi. Bangsa Israel sebetulnya sudah maklum ya, bahwa mereka tidak akan mengalami kemenangan jika ada dosa di pihak mereka. Jadi sadarlah bahwa Tuhan menuntut kekudusan dalam hidup kita. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Yosua diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan penyebab kekalahan itu. Dan ditemukan seorang bernama Achan. Lalu Achan diseret keluar kota, dilempari dengan batu. Mereka mengalami penghukuman, yaitu Achan dan seluruh keluarganya. Sesudah itu saudaraku, barulah Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan barulah kemudian Ai dapat dikalahkan dengan mudah. Karena Tuhan menyertai, Tuhan berperang ganti mereka. Nah saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Keluarga demi keluarga, mari datang kepada Tuhan. Renungkanlah masing-masing. Ketika segala hal tidak berjalan seperti yang engkau harapkan, apa yang engkau lakukan? Mari kita kembali mengingat firman Tuhan tadi. Temukan penyebab utamanya. Adakah dosa yang menghalangi kesuksesan saudara? Kalau itu sudah terjadi, adakah tawar hati saudara?
sehingga saudara betul-betul mengalami suatu hal yang mengatakan, buat apa lagi aku ikut Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudara-saudara. Minta supaya Tuhan mencabut semua tawar hati tersebut. Lalu praduga-praduga yang tidak benar dalam diri saudara, dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, cabutlah dengan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu sadarilah bahwa kemenangan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kadangkala perkara yang kami idam-idamkan, yang kami harap-harapkan, ternyata tidak terjadi. Malah kebalikannya, kegagalan yang kami alami. Memang kami sadar hidup ini tidak selalu mulus. Orang mengatakan seperti ban mobil, kadangkala ada di posisi atas, kadangkala ada di posisi bawah. Menanggung beban itu mobil itu berat. Tetapi Tuhan, kami percaya itu tidak akan terjadi kalau kami benar-benar mempunyai persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Tidak melanggar perintah-Mu. Tidak hidup seturut hawa nafsu kehendak daging kami sendiri. Memuaskan kehendak kami sendiri. Seperti Achan, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarkan kami hidup kudus, yaitu takut kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan. Menjauhkan diri daripada segala ketidaktaatan. Mari Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Sehingga apa yang kami harapkan, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan kami akan mengalami kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup. Terpujilah karena nama-Mu, firman-Mu telah memberikan kepada kami bekal dalam menghadapi situasi krisis dan kritis ini. Kami akan menumbuhkan karakter ilahi di dalam setiap diri kami. Salah satunya adalah ketaatan dalam menuruti setiap perintah atau kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya firman Tuhan sudah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Di nomor layar kaca saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara boleh mentransfernya ke sana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh memberkati pekerjaan-Mu, itu suatu anugerah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami supaya persembahan ini berguna kerajaan-Mu, bagi kerajaan-Mu di tempat ini dimanapun kami berada. Kami memberi karena kami sangat mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kini saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima pada saat ini. Kami mengingat anak-anak Tuhan yang sakit terpapar dengan virus corona. Tuhan jamah mereka satu demi satu. Berikan imunitas dalam tubuh mereka. Jangan sampai mereka tawar hati. Karena orang yang tawar hati kecilah kekuatannya. Mari Tuhan, timbulkan semangat dalam setiap diri mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Supaya mereka lekas pulih negatif dari virus dan boleh pulang dengan membawa kemenangan dari Tuhan. Dan kami yang masih sehat Tuhan bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami tetap sehat dan tidak akan terkena virus ini. Karena virus ini berkepanjangan dan kami tidak tahu kapan berakhirnya. Tuhan tolong kami senantiasa. Kami rindu bisa kembali beribadah di dalam gereja. Tapi kapan? Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengaturnya. Untuk itu Tuhan, hentikanlah virus ini dari bumi. Terutama dari Indonesia. Khususnya untuk Jakarta dan sekitarnya. Tuhan tolong Tuhan. Supaya kami boleh kembali kesempatan untuk beribadah di dalam gereja. Berikan hikmat akal budi bagi pemerintah kami, usaha vaksinasi di mana-mana Tuhan berkati. Supaya setiap orang yang sudah sudah mendapatkan vaksinasi ini, mereka mendapatkan kekebalan sehingga tidak gampang terserang virus ini, sehingga akhirnya orang yang terpapar semakin berkurang dan akhirnya lenyap semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan kemurahan Allah Bapa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini dan kita mengatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Segala